Hai Sobat YouTube, apa kabar? Di video kali ini saya mau bahas lagi nih tentang KPR, yaitu mengenai suku bunga dasar kredit KPR di setiap bank, dimana mungkin informasi ini berguna untuk teman-teman yang baru mau ambil KPR ataupun yang udah menjalani KPR. Jadi simak video saya sampai selesai dan juga jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Barangkali video saya di channel ini mungkin berguna untuk kalian semua. Langsung aja kita bahas. Mungkin dari teman-teman yang mau ambil kredit KPR, mungkin ada yang bertanya-tanya nih mengenai suku bunga kredit KPR itu seperti apa sih? Nah, mungkin ada yang sudah teman-teman pelajarin, mungkin ada yang belum ya. Jadi setiap bank itu kan memiliki suku bunga kredit itu berbeda-beda. Nggak ada yang sama untuk Bank Mandiri, CIMB Niaga, BNI, BTN, dan lain-lain, itu semuanya tuh berbeda-beda, tidak ada yang sama. Namun karena ada suku bunga acuan dari BI, maka perbedaan itu nggak jauh beda ya teman-teman. Seperti mungkin sekitar misalnya kalau BTN 7%, kalau BNI 7,25%, kalau CIMB Niaga 8%. Jadi koma-komanya tuh dikit, nggak sampai misalnya yang ini 7%, yang ini 10%, yang ini 12%, enggak. Jadi tetap mengacu pada suku bunga acuan dari BI. Jadi tinggal teman-teman tuh pinter-pinternya memilih kita tuh mau KPR menggunakan KPR dari bank apa. Tapi biasanya kita itu menentukan akan menggunakan KPR bank apa itu bukan atas dasar kita yang memilih gitu ya, tapi tergantung dari developer perumahan yang mau kita ambil itu bekerjasamanya dengan bank apa. Karena kan biasanya yang akan kita tuju pertama kalau kita mau ambil rumah itu kan developernya dulu ya, perumahan, marketingnya dulu. Terus kita tanya pakai bank apa. Biasanya kalau mereka itu sudah bekerja sama dengan bank A, untuk kita mau ngajuin ke bank B atau bank C itu agak susah, tapi nggak menutup kemungkinan juga. Biasanya orang yang memilih akan menggunakan KPR dari bank apa itu karena mereka akan membeli rumah yang second, atau mau ambil oper kredit dari orang lain. Nah, biasanya kalau rumah second itu kan orang yang menjual itu secara cash ya. Untuk menjadi KPR itu kita harus mengajukan sendiri di bank. Nah, disitulah kita akhirnya menentukan mau pilih bank apa. Nah, biasanya untuk yang beli rumah second bisa menentukan dengan bebas mau pakai KPR di bank apa. Tapi kalau untuk perumahan itu perumahan baru terutama itu biasanya tergantung dari developernya bekerja sama dengan bank apa. Kebanyakan untuk perumahan-perumahan, terutama perumahan subsidi ya teman-teman, kerjasamanya itu dengan bank BTN, jarang sekali dengan bank lain. Tapi ya masih banyak lah kalau kita bisa jeli dan teliti, terus mau rajin milih-milihnya ya perumahannya. Nah itu kita bisa sambil milih perumahan, kita juga bisa milih mana perumahan yang developernya bekerja sama dengan bank yang kita kehendaki. Lalu biasanya yang sering ditanyakan oleh para calon pembeli rumah baru itu, yang mau ditanyakan adalah kira-kira bank mana ya yang suku bunganya tuh paling rendah gitu. Untuk suku bunga paling rendah itu pasti relatif ya teman-teman, karena setiap bank itu punya promo-promonya masing-masing. Mungkin di sini di bank A itu suku bunganya rendah di awal pengambilan, tapi selanjutnya kayak langsung loncat ke suku bunga yang tinggi. Atau di sini ada yang suku bunganya di awal mungkin selisih lebih tinggi daripada bank A ya tadi ya. Tapi untuk suku bunganya itu selanjutnya itu naiknya tuh nggak begitu loncat ya teman-teman, tapi lebih stabil. Nah, tapi kalau ditanya suku bunga mana yang paling tinggi ya teman-teman, dari yang sepengetahuan saya, dari yang saya pelajarin selama ini, dari awal saya milih-milih rumah sampai sekarang saya ngejalanin KPR,
Ternyata suku bunga tertinggi itu ada di Bank BTN malahan teman-teman. Kalau di bank lain itu mungkin di awal kelihatan tinggi atau dalam perjalanan itu tinggi, tapi mereka itu stabil. Tapi kalau BTN tuh benar-benar melesat banget. Dan untuk kalian yang perlu perhatikan adalah selisih antara cicilan pokok sama cicilan bunganya teman-teman. Karena bisa jadi nih, untuk di bank A cicilan 2 juta, di bank B cicilan 2 juta. Tapi untuk komposisi cicilan pokok sama cicilan bunganya itu bisa berbeda. Kalau ini mungkin 50-50 ya, antara pokok sama bunga. Kalau yang di sini bisa jadi pokoknya tuh kecil banget dan bunganya besar. Jadi pokok itu apa sih? Mungkin ada teman-teman yang masih bingung. Cicilan pokok itu adalah misalnya harga rumah kita 200 juta. Nah, 200 juta kalau dicicil selama 10 tahun tanpa bunga nih ya, 10 tahun per bulannya itu 800 ribu. Nah, tapi cicilan kita kok 1.500.000. Nah, berarti 800 ribu ini cicilan pokok. Nah, sisanya yang dari 1.500.000 dikurangi 800, yang 700 itu adalah cicilan bunganya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga perhatikan waktu mau nanya-nanya ke developer itu, nanya perbandingan antara cicilan pokok sama cicilan bunga itu seperti apa. Apakah masuk akal apa enggak. Nah, contohnya kalau di BTN itu antara cicilan bunga sama pokoknya tuh bener-bener kayak selisihnya banyak banget. Tapi ini beda kasus dengan yang KPR subsidi ya teman-teman. Karena kalau KPR subsidi itu bunganya memang sudah kecil banget dari pemerintah, dan komposisi antara bunga sama pokoknya itu nggak jauh beda. Bisa jadi itu 50-50. Misalnya cicilan 1 juta itu 500 itu pokok, 600 bunga, atau 600 pokok, 500 bunga. Jadi selisihnya dikit. Nah, kalau untuk yang KPR subsidi, tapi kalau yang non subsidi itu teman-teman, bunganya itu besar banget. Jadi kalau ngomong ya, cicilan KPR mana yang bunganya paling tinggi, kalau saya sih, menurut saya cicilan paling besar, suku bunga paling besar itu di BTN. Kalau yang lain itu lebih stabil, meskipun tinggi di awal, tapi stabil aja. Kalau di BTN, oke, memang mungkin ada yang bilang ya, kalau di BTN kayaknya emang tinggi mbak, tinggi di awal gitu, tapi lama-lama untuk pokoknya itu membesar tapi bunganya emang kecil. Iya benar teman-teman. Tapi untuk bunganya makin mengecil dan pokoknya kita makin besar itu selisihnya tuh hanya dikit, kayak hanya 5.000, 10.000, 20.000 teman-teman. Jadi misalnya pokok kita nih di awal cicilan tuh 500.000, bunganya 2 juta gitu ya. Oke, pokoknya makin lama besar, bunganya makin kecil. Nah, itu contohnya gini, misalnya 500.000, di tahun berikutnya jadi kayak 510.000, tahun berikutnya 515.000. Nah, kalau cuma selisih dikit-dikit gitu kan nggak berasa ya. Beda kalau misalnya oke, sekarang 500.000, berikutnya 600, berikutnya 700, nah gitu. Oke, kalau itu kelihatan banget kalau kita masih untung lah. Pokoknya masih makin lama makin besar gitu. Tapi kalau cuma selisihnya ribuan dikit gitu, ya nggak berasa juga. Selanjutnya, misalnya nih kita udah mutusin kita di bank A gitu ya. Terus kita punya temen juga ngambil KPR di bank A. Temen ketiga ngambil di bank A juga. Keempat ngambil di bank A juga. Apakah dengan kita mengambil di bank yang sama, akhirnya suku bunga yang kita ambil itu sama semuanya? Ternyata enggak ya teman-teman. Suku bunga tiap orang itu juga bisa beda-beda ya. Karena ada selisih waktu, mungkin yang saya ambilnya Oktober, yang dia September, yang dianya lagi Desember, itu bisa berbeda-beda. Atau mungkin saya ngambil program KPR yang subsidi, dia yang FLPP, terus dia yang subsidi DP yang dari pemerintah dan lain-lain. Nah, itu bisa beda-beda juga. Atau kita sama-sama ngambil komersil ya, perumahan komersil. Sama-sama ambil komersil di lokasi yang sama, tapi bisa jadi bunga KPR kita juga beda-beda ya teman-teman. Tergantung saat kita apply itu yang berlaku bunganya itu berapa, jadi beda-beda, nggak ada yang sama. Jadi walaupun suku bunga acuannya itu 7 misalnya, 7% gitu ya,
itu nggak terus berlaku untuk semua nasabah KPR di bank A tersebut suku bunganya segitu. Jadi enggak. Jadi setiap orang itu bisa beda-beda. Nah, di sini saya enggak menjelaskan secara angka, secara rinci ya. Karena mungkin bisa jadi kalau saya bicara angka secara detail di sini, perhitungan berapa persen gitu, mungkin banyak teman-teman yang bingung ya, teman-teman. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang mungkin saat ini udah ngambil KPR ya. Nah, otomatis ada yang mungkin beberapa udah ngalamin kenaikan suku bunga. Nah, apakah kenaikan suku bunga untuk setiap orang yang udah ngejalanin KPR 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ini kenaikan suku bunga setiap orang itu sama atau beda? Jadi, kenaikan suku bunga untuk setiap orang itu juga berbeda-beda ya teman-teman. Misalnya suku bunga saya saat ini, saat ngambil itu, atau saat saya ngejalanin sekarang itu 11% ya. Terus ada teman saya yang sekarang tuh 6%. Terus ada yang sudah 12%. Nah, apakah terus kita ketika suku bunga naik sekian persen gitu semuanya tuh sama komposisinya, presentasinya? Jadi enggak ya, beda-beda. Seperti yang saya alamin ya, suku bunga saya ini udah tinggi dari kemarin. Udah 13% ya suku bunga saya. Ada teman saya yang 6%, ada yang 7%. Nah, mungkin karena saya udah tinggi ya teman-teman, jadi saya tuh udah nggak naik-naik lagi. Mungkin kalau saya naik lagi, saya udah teriak ya, makanya sama banknya nggak dinaikin lagi. Tapi teman saya yang 6% ini tadi, dia tuh naik jadi 7%. Nah, yang ini juga naik jadi sekian persen. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Lalu mungkin buat teman-teman yang mau ambil KPR, mungkin waktu tanya-tanya sama marketingnya, terus dijelasin soal suku bunga, marketingnya bilang bahwa mungkin teman-teman tuh nanya suku bunga tuh bisa naik sampai berapa sih maksimal gitu, rentang berapa sih, dari berapa sampai berapa gitu kan, berapa persentasenya. Dan marketingnya jawab, oh kalau suku bunga paling maksimal 12%, 13% gitu kan. Nah, tapi tenang aja kok Bu, Pak, suku bunga itu bisa turun. Kalau pas lagi turun ya turun, kalau pas naik gitu kan. Jadi bisa naik turun. Nah, akhirnya kita yang tadinya awalnya ketakutan sama suku bunga, terus jadi rada tenang karena dengar bahwa suku bunga itu bisa turun gitu ya teman-teman. Tapi sepengalaman saya ngejalanin saya KPR ini yang sudah sekitar 8 tahunan ya KPR. Terus kemarin juga ada pandemi, di mana pandemi itu kan suku bunga SBDK dari BI itu turun, suku bunga acuannya itu turun KPR-nya. Seharusnya saya juga turun dong, kenyataannya saya juga nggak turun-turun ya teman-teman. Tapi kalau naik ya teman-teman, udah pasti naik. Contohnya sekarang ini ya, sekarang kan udah kondisi udah stabil nih, mulai stabil perekonomian, udah nggak pandemi kayak kemarin gitu. Sekarang tuh suku bunga naik kan. Nah, ini juga cicilan KPR saya naik walaupun sedikit, kayak misalkan yang tadinya 2.410.000 gitu. Sekarang udah 2.490.000 gitu. Jadi meskipun dia ikut naik juga, tapi ketika turun ya nggak turun juga. Terus ada yang tanya, Mbak emang bener ya kalau cicilan KPR kita tuh bakalan bisa naik terus gitu? Iya teman-teman, cuman kan setiap program KPR tuh beda-beda ya. Ada yang subsidinya tuh flat, ada yang floating, kayak gitu. Nah kalau saya tuh kan kebetulan saya floating, jadi memang naik ya. Apakah naiknya setiap tahun? Enggak ya teman-teman, jadi naiknya tuh enggak setiap tahun. Jadi tergantung kapan suku bunga acuan itu naik ya. Cuman kan kita pasti nggak mungkin dong mantau suku bunga acuan tiap harinya di berita gitu, di internet, di televisi, enggak kan. Jadi ya pokoknya yang saya tahu itu hampir kayak 2 tahun sekali itu pasti ada kenaikan. Kalau ya 2 tahun yang awalnya saya tuh cicilan kayak 2 jutaan, sekarang udah di 2.490.000. Itu dalam jangka waktu 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 tahun. 7 tahun saya
naik sebesar 450 ribuan ya teman-teman. Jadi di sini bener kan kalau kayak 2 tahun sekali itu naik 100 ribu, naik 150 ribu. Jadi kalau misalkan cicilan kalian ini sekarang itu saat ngambil 3 juta, bisa jadi di 10 tahun lagi tuh cicilan kalian udah jadi 4 juta, itu udah pasti banget. Jadi saran aku tuh buat teman-teman yang ngajuin KPR, kalau itu kan bank itu kan punya penilaian dasar ya, bahwa cicilan KPR itu 30% dari gaji, dari pendapatan. Nah, kalau waktu kalian apply, terus ternyata nggak memenuhi syarat, cicilannya tuh lebih dari 30% dari gaji, terus akhirnya ditolak atau sulit untuk di-approve, saran aku jangan dipaksakan ya teman-teman, karena kan banyak banget yang akhirnya tuh kayak nyogok berkas, terus memanipulasi berkas gitu kan supaya diterima. Saran aku tuh jangan, karena kalau cicilan KPR kita tuh lebih dari 30% gaji kita, nanti di tengah jalan atau menuju akhir, kalau gaji kita tuh segitu-segitu aja, naik juga nggak banyak-banyak banget, itu kalian akan ngerasa berat banget. Kecuali kalau kalian tuh ada pendapatan sampingan atau pekerjaan kalian itu pendapatan jenjang karirnya itu sangat bagus, udah pasti kan biasanya kalau perusahaan luar negeri itu udah kelihatan ya. Nah, saran aku jangan dipaksakan lah kalau misalkan memang bakalan susah untuk di-approve. Karena kalau namanya KPR, cicilan yang jangka panjang sekian tahun, biasanya itu kan 5 sampai 20 tahun ya, teman-teman. Kalian kalau udah nyicil sampai tengah jalan, otomatis uang yang kalian masukkan di bank itu kan udah banyak banget ya kalau dihitung sekian bulan. Nah, kalian tuh nggak bisa berhenti di tengah jalan kalau nggak bisa kalau nanti terjadi masalah di keuangan kalian. Kalau bisa sih kalian jual lagi ke orang lain, cuman jual rumah itu nggak segampang kita ngejual makanan, jajanan di pinggir jalan ya teman-teman. Jual rumah itu butuh waktu. Oke, kalau lagi rezeki bagus ya cepet, kalau lagi nggak bagus ya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun baru kejual. Susah jual rumah itu. Jadi saran aku jangan maksain lah gitu ya, daripada nanti kalian tuh terseok-seok di tengah jalan, maju remuk, mundur hancur gitu lah, sama aja kan. Jadi janganlah, mundur juga nggak bisa teman-teman. Mau nggak mau tuh kalian harus tetap maju, tapi kalau maju ya terseok-seok gitu kan. Jadi sekian penjelasan saya teman-teman. Kalau ada kalian yang masih ingin bertanya, ada yang belum tahu, barangkali saya bisa bantu jawab, boleh banget untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Mungkin kalau saya belum bisa bantu jawab, mungkin ada teman-teman yang lain yang akan bantu jawab dari pertanyaan kalian. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, jangan ragu untuk nulis pertanyaan kalian di kolom komentar ini. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai selesai. Makasih, sampai jumpa.